di awal kan suruh nelpon, suruh apa kan belum bisa. Iya, gimana pas nelpon? Nyatet dulu atau langsung aja? Konsep dulu atau gitu langsung? Jadi ini ceritanya lucu nih Dan. Jadi awal gue nelpon tuh gini. Kan gue nelpon nih. Jadi gue disuruh sama manajer gue. Iya. Bentar telepon katanya kan. Iya bu, pas gue telepon diangkat. Halo, halo kata dia kan. Halo kata dia, halo. Gue sematin tuh Dan. Kenapa lo grogi ya? Iya kan? Ya, carcok. Kalau gue mah nggak bisa Dan ngerokok. Semenjak gue nge-vape ya, rokok yang biasa tuh rada pahit tuh. Harus yang Filter. yang berasa, sebenarnya berasa sih. Emang itu udah rasanya? Hah? Emang itu udah rasanya? Ada rasanya ini merasa ini. Sapel. Kayak seceng seceng ya? Iya, sapel. Semenjak itu aja gue dulu mah waktu itu gue pakai rokok di filter, maksudnya garpit. Emang kapan pindah ke vape? Kuliah semester berapa ya? Kuliah semester ada 6 semester 6, tapi gue setelah vape tuh berhenti gue ngerokok. Pernah ngerokok lagi? Iya, gue jadi berhenti tuh gue ngerokok tuh sampai gue kerja di Jogja dulu tuh setahun. Sampai gue kerja tuh berhenti gue ngerokok. Jauh amat lo kerja di Jogja Ya tinggal kan, di sana. dulu kan gue kuliah di sana kan. Dulu di Jogja? Iya. Kuliah sambil kerja? Kagak, ya ada yang kuliah ambil kerja gue. Terus pas lulus juga kan masih kerja di sana kan. Gue kerja tuh sama ada orang, jadi sama bos gue. Jadi gue kerja bangun rumah sih, makanya kan ketemu tukang-tukang tuh. Oh iya. Ngerokok lagi jadinya enak. Jadi apa lo? Jadi mandor? Ya pelaksana ya sih. Pelaksana. Pelaksana sama marketing lah di situ. Marketing perumahan juga gua. Ngejualin juga? Ada ya, ada jual perumahan juga. Banyak duit lo berarti? Ya rezeki mah Dan ada aja ya. Berarti itu pertama kali kerja dong sambil kuliah? Apa Sebenarnya udah kerja? sebelumnya gue udah kerja sih. Sebelumnya sebenarnya nggak nyambung gue kerja gue sama jurusan gue tuh. Gue dulu masak, jadi sempat di dapur juga, jadi dapur lah. Koki? Ya dibilang koki juga. Chef? Kalau belum jago tuh kan susah ya ngomong gitu ya. Maksudnya ya bantu aja lah. Masakannya enak? Harusnya ikut master chef lo. Bantu aja. Jangan-jangan dia adiknya chef? nasi goreng jago. Adiknya chef Arnold lagi? Itu kan yang kemarin menang Master Chef tuh, Jerry apa Jeffrey Ciguru. Itu kan temen SMA gua, cuma kalau dia kelas unggulan dulu. SMA Serang? Lu Nah, di CJ SMA 2 Serang. Sangkatan nama gua. Cuma kalau bisa dibilang kalau kenal nggak begitu kenal gua. Tapi maksud gua sangkatan nama gua. Ya makanya kalau misalnya dibilang chef juga kan nggak jago masaknya, biasa aja. Dibilang koki juga nggak jago. Bisa lah masaknya. Bisa aja. Maksudnya bantu masak di dapur aja lah. Ya di kafe-kafe. Berarti lo dulu masak terus di pelaksana proyek? Ya sebelumnya gua kan masak sambil kuliah tuh. Udah selesai kuliah baru gua di pelaksana proyek-proyek. Beres kuliah? Ya beres kuliah itu. Beres kuliah di pelaksana? Iya. Dari pelaksana? Baru gua ke Jakarta. Kerja apa? Di gua dulu ya sales engineer juga gua. Sales engineer? Nah, gua di Jakarta itu tahun 2019 gue di Jakarta, gue jadi sales engineer. Produk gua itu Matabor. Ya, sama lah kayak lo sekarang. Dulu gua di Matabor. Wah awalnya ya gua dulu sih marketing ya. Iya, gimana? Tapi ketika gua jadi sales engineer gitu yang pure gitu ya, pure sales gitu. Ya banyak kesulitan sih dan awal-awal. Iya. Ya apa ya namanya, lo di awal kan suruh nelpon, suruh apa kan belum bisa. Iya, gimana pas nelpon? Nyatet dulu atau langsung aja? Konsep dulu atau gitu langsung? Jadi ini ceritanya lucu nih Dan. Jadi awal gue nelpon tuh gini. Kan gue nelpon nih. Jadi gue disuruh sama manajer gue. Iya. Bentar telepon katanya kan.
Ya bu, pas gue telepon diangkat, halo kata dia kan, kata dia kan, halo. Gue langsung matiin tuh dan Kenapa lo grogi ya? ya kan nggak tahu gue mau ngomong apa ya, nggak tahu kan, ya coba aja lo mau ngomong apa kira-kira kalau pertama kali telepon kan nggak tahu. Terus manajer gue ketawa kan, lo mau tanya dulu sama gue kata dia kan gitu, dan kata manajer gue Emang manajer lo nyuruh nelpon aja, coba telepon gitu. iya gitu, lo mau tanya dulu sama gue katanya kan, mau apa yang mau ditanya ini mau main telepon aja tapi nggak apa-apa kata dia, belajar. Gue pertama gitu ya, buat teman-teman ya jangan ini ya, jangan terlalu polos-polos banget lah. Udah tuh. Enggak, itu mah terlalu semangat Mas itu mah. Iya kan, gue kan excited gitu kan, gue kan excited. Terus akhirnya gue diajarin telepon sama manajer gue, begini. Nah, kan gue catetin tuh, dicatat apa yang harus gue omongin gitu kan. Akhirnya ya udah, gue sehari lah gue jadiin telemarketing dulu. Oh, sehari nelponin. Iya, nelpon mulu. Ada gue. Jadi ceritanya kan namanya gue baru telepon ya, gue baru 2 hari gue masuk. Sehari 2 hari lah. Baru 2 hari gue masuk. Gue telepon. Ini buat temen-temen atau buat kita nantinya kalau misalkan jadi customer ya jangan begini gitu. Menurut gue enggak mesti jadi customer. Oh, gimana? Kalau kapan kita jadi customer, kita beli suatu barang tuh, ya jangan tiba-tiba, oh ini ya goblok kamu gini. Emang pernah digituin? Gua kan baru telepon ya, baru gue tahu gitu. Ya Pak, kenapa Pak kok gini kan? belum apa udah digoblok-goblokin gua. Sama customer. Goblok kamu gini. Katanya, perusahaan kamu nggak bagus gini. Waduh, gue bilang, wah kompetitor nih kan. Tempat yang lama. Hah? Di tempat yang lama. Kan gue bilang, wah kompetitor nih kayak di Shopee itu. Oh iya. Wih, jangan rusak lapak orang kayak gitu kan. Sebenarnya gitu awal-awal tuh. Aduh, gue bilang kacau, gue bilang ya kan. Gue tuh langsung mikirnya, anjir lah gue bilang ya. Apaan nih gue bilang. Belum pernah digoblok-goblokin gitu. Pertama jadi telemarketing tuh. Ya, maksudnya gue suruh telemarketing dulu kan, telepon dulu. Tapi kita mundur dulu dan. Jadi gue tuh ketika awal gue jadi sales engineer, gue pikir tuh ya sebenarnya nggak ada salahnya juga sih. Maksudnya gue pikir itu gue tuh bakal yang kayak, ya kan sejauh ini mungkin lo juga sebelum lo tahu jadi sales kan, yang lo tahu namanya sales kan ya jalan-jalan keluar warung, ya, atau ke rumah, kanvas kan. Yang gue tau kan begitu kan. Nah, gue kan mikir, ya kok gue jadi sales gitu. Kenapa gue harus jadi sales? Awalnya begitu gue. Emang kuliah lulusan apa sih? Teknik industri gue. Teknik industri. Ya, gue langsung mikir tahu gitu ya gue ngapain kuliah lah. Itu kan dulu. Gitu. Awal-awalnya gue kayak begitu gitu loh mikirnya. Ya ini gue bukan ngerendahin pekerjaan ya, tapi namanya awal-awal kita nggak tahu kan, masih buta lah gitu. Ya mungkin lo juga awal-awal juga pikirnya begitu kan. Iya, bayangin sales kan begitu kan, namanya sales mah begitu gitu. Ya udah, gue jadi sales, tapi yang gue lihat nih sales engineer nih apaan gitu. Awalnya gitu gue, sales mesin, jual mesin gini segala macam kan. Waktu gue interview ke kerjaan, udah gue mau nyoba lah gitu awal-awal. Waktu interview kan lo dari teknik industri ya? Itu HRD kan yang HRD apa langsung user? Gue jadi langsung ke user. Pas usernya bilang gimana kok kamu dari mesin ke sales? Ya sebenarnya inilah kelebihannya untuk sales engineer. Jadi gini, rata-rata kandidat yang dicari untuk jadi sales engineer itu biasanya dari lulusan teknik. Gue juga baru tahu sih dari manajer gue. Yeah. Kenapa yang dicari lulusan teknik? Karena mereka udah biasa mengetahui teknisnya gitu. Kayak misalkan drat itu apa, terus diameter itu apa, gitu. Kalau kayak gue sekarang bore size itu apa, jadi udah tahu. Terus kayak stroke tuh apa, jadi lebih mudah lah gitu.
untuk mempelajari Iya, produknya. ketimbang dari jurusan lain gitu. Karena kalau dari jurusan psikolog atau ekonomi atau apa, yang namanya soal engineer itu kan bisa dibilang kan konsultan engineer. Oh iya. Bisa dibilang konsultan engineer. Jadi tidak selamanya cuma hanya jual barang, tapi kadang kita juga menentukan produk apa yang bakal bisa kita jual dan apa yang customer butuhin gitu loh. Ketika customer butuh untuk beban sekian, untuk kayak jual matabor kan thickness-nya berapa, terus harus mau diameter berapa, karena kan harus diperhatiin kan, ketebalan segala macam. Jadi gitu. Dan Nah, setelah lu telemarketing itu kan telemarketing. Habis itu ngapain lagi? nah di situ gua gini Dan. Mungkin ya Tuhan memberikan gua kesempatan lah gitu. Jadi gua dikasih enak tuh Dulu tuh. ya, dikasih enak sama Tuhan. Jadi ketika gua baru 2-3 hari kerja, penjualan gua langsung gede Dan. Wih. Iya, padahal gua belum, ibarat target aja belum tanda tangan kontrak, belum tanda tangan target gitu. Maksudnya belum tanda tangan target, gua penjualan gua udah lumayan tuh, udah sekitar 90 jutaan lah. Mantap. Itu baru 3 hari. Dan ya jadi ya hasil dari telemarketing lah gitu. Dari nelpon. Berarti konsumen-konsumen yang emang udah pernah beli. Ya mungkin sebelumnya udah pernah beli, tapi kan gue nggak tahu ya, maksudnya apa mungkin ada histori apa gimana. Cuma ya menurut gue itu pencapaian gue lah gitu, pencapaian gue pertama kali ketika gue mulai mencoba di dunia yang baru. Gue dapat nilai plusnya di situ gitu loh. Terus alhamdulillahnya gue gue tuh di perusahaan itu gue termasuk orang yang pertama kali mungkin dalam sejarah ya. Gue juga gak begitu paham waktu itu ngomong apa, manajer gue ngomongnya bagaimana. Cuma orang yang pertama kali dalam sejarah, gue baru kerja sekitar 2 minggu, gue lebih dari target gitu. Maksudnya lebih dari target yang biasanya ditentuin gitu. Biasanya tuh belum ada gitu, targetnya belum ada. Berarti sering kanvas juga nggak? Wah, kalau dulu zaman gua di kantor lama tiap hari bos kanvas. Keliling ya? Iya, tiap hari gua kanvasing. Gimana ngetok pintu perusahaan? Iya lah, mungkin perbedaannya dengan sekarang ya, dengan apa namanya, dengan di zaman pandemi ini ya. Tuh ketika gua nyales sebelum pandemi sama zaman pandemi beda banget kan. Waktu gua zaman pandemi ya, zaman sebelum pandemi itu kanvas gampang banget kan. Jadi gua cuma berangkat bawa katalog aja. Bawa katalog, terus gua ya ketok-ketok pintu perusahaan lah gitu, ibaratkan ketok-ketok ke security gitu kan, nanya gini. Kadang kalau security nanya apa? Ya ini dari ya gimana gitu kan gitu ya, misal ya siapa apa segala macam, kita jelasin aja kita dari mana, mau nawarin apa segala macam ya, kayak gitu. Kadang kalau dulu sama security-nya langsung diarahin ke purchasing atau nggak diarahin ke usernya, langsung bisa diketemuin. Bisa ketemu biasanya kayak gitu. Ada cerita lucu Dan ketika gue ke ini ya ke canvassing, gue dateng. Jadi gue nggak tahu sih ini bener apa enggak, cuma menurut gue ya nggak tahu juga sih, maksud gue menurut gue bener-bener aja gitu sebagai sales. Jadi gue canvassing, gue ngomong nih sama security-nya kalau gue udah janjian sama purchasing-nya. Telepon purchasing-nya kan, datang purchasing-nya, dibawa masuk, gue dimarah-marahin Dan sama purchasing-nya. Purchasing-nya gara-gara gue kan gak janjian ya. Pak jangan begitu Pak, jadi orang Pak katanya, ganggu kerjaan saya katanya akan gitu. Tapi akhirnya apa, jadi temen Dan sampai sekarang gua jadi kenal sama gua ya, mesti jadi apa ya, jadi sohib aja gitu. Kadang masih nanya-nanya project gitu ya. Kadang kita nggak tahu gitu Dan usaha mana yang kita itu membuahkan hasil, tapi ya intinya sih kan terus aja gitu kan. Gua canvassing, gua hampir tiap hari gua canvassing. Gua itu kalau di kantor lama dituntut untuk minimal 4 perusahaan satu hari. Nah, itu yang udah
Perusahaan baru sama perusahaan baru sama perusahaan lama. Jadi gue dulu kan sistemnya absensi. Gue tuh absen dulu. Absen jam 8, jam 5 absen pulang. Jadi dari jam 8 sampai jam 10 tuh gue telepon dulu. Gue cari siapa yang bisa ketemu apa segala macem. Nanti baru bisa ketemu. Kalau misalkan cuma dapat 2, ya terpaksa kanvassing. Tapi gue selalu kanvassing setiap hari. Yang pada akhirnya ngebuat gue bisa jualan hampir setengah M ya. Untuk ukuran barang yang bisa dibilang slow moving lah. Kan kalau kayak Mac drill gitu kan, mesin punch, terus mungkin kalau mata bornya aja consumable lah ya. Kalau ini kan gue jual yang slow moving. Slow moving itu kan ini ya, barang-barang yang ibaratkan jatuhnya inventaris ya. Iya. Jatuhnya inventaris. Nah itu di situ gue alhamdulillah gue bisa jualan sampai setengah M lah. Mantap. Itu gue di kuartal pertama di tahun 2020. Itu daerah mana? Gue Tangerang. Di Tangerang banyak pabrik berarti ya? Dulu gini dan ceritanya tuh. Banyak gue. Pokoknya jadi kan dulu waktu pertama gue masuk dah. Gue tuh mau ditempatin di daerah Cikarang. Ceritanya. Ya kan Cikarang. Dari Cikarang. Cuma ada senior gue yang dia itu di Tangerang. Beliau bilangnya kering nih Tangerang. Iya. Ya nego lah manajer gue kan. Nego. Akhirnya gue ini Tangerang. Beliau yang di Cikarang. Ya gue sih oke aja, namanya gue nggak tahu tempat kan, ya kan? Ya gue oke aja. Tapi banyak yang bilang, kering di sini kering segala macam. Cuma yang gue perhatiin nih dan kok rekanan gue yang apa namanya, yang di sebelah gitu, maksudnya yang di grup sebelah gitu ya, yang jualan welding gitu kan, jualan mesin las, itu kok paling gede penjualan di Tangerang. Kan lo bertanya-tanya dong, ya kan, maksudnya kan manajer gue bertanya-tanya dong, bagaimana, kok kenapa bisa begini gitu. Tapi kalau buat mesin bor katanya kering, ya udah, kan lo coba dulu gitu kan. Gak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, gue bilang nggak apa-apa. Akhirnya sampai terakhir gue keluar dari perusahaan, tepatnya gue dikeluarin dari perusahaan karena pandemi, itu Tangerang jadi area rebutan dan ya karena bahasa itu gue tuh udah nge-create gitu loh. Gue udah nyiptain pasar di situ. Bahkan jadi tempat rebutan ya, sampai banyak rekanan, maksudnya ada beberapa rekanan gue yang dipindahin di Tangerang yang akhirnya masih ngehubungin gue gitu, masih terus kontekan sama gue, nanya ke gue gitu kan. Jadi ya menurut gue sih yang tadi lo bilang ya, ini masuk lagi ke yang tadi yang lo tanyain, mau di Tangerang, mau di Cilegon, mau di Cikarang, mau di Bogor, di tempat-tempat industri lah gitu. Menurut gua semua itu punya pasarnya masing-masing. Maksudnya pasar masing-masing itu mereka belinya apa gitu loh. Misalnya di Cilegon belinya apa, di Tangerang belinya apa, di Cikarang belinya apa, di Karawang belinya apa, di Bogor belinya apa. Tapi tidak menutup kemungkinan semua produk yang kita jual itu bakal bisa kejual. Cuma tergantung tinggal gimana kitanya mau usaha apa enggak gitu. Ya kalau cuma selonjoran doang mah ya wajar lah, kosong mah, kering mah ya kan. Bener nggak? Iya, bener nggak bos? Setuju Ya lah, kan? Setuju kan? Setuju lah. Ya kayak lo selama ini juga kan mulai canvassing sama, ya maksudnya udah canvassing kan lebih enak kan, lebih tahu apa nih yang dibutuhin gitu. Ya meskipun kadang nggak order hari ini, mungkin 2 bulan kemudian ngubungin. Ya kan nggak salah dong kita. Iya, mungkin 3 bulan. Ya ibarat kita gini, dan kita ibaratkan yang ngecap lah gitu, Iya, ngenalin gitu, saya di sini gitu kan. Ya itu juga yang
gue sharingin ke si Sony gitu loh, ke rekanan gue di sekarang. Ya itu, dan pada akhirnya ya gue target, terus gue pokoknya banyak lah gue target segala macam. Berarti lo udah dua kali dong pindah perusahaan jadi sales. Kalau untuk sales engineer gue 2 kali sama ini. Sebenarnya bahasanya tuh gue nggak pindah sih dah. Bahasanya tuh yang kantor gue yang lama itu karena pandemi mungkin ya. Bukan termasuk yang baru. Tapi penjualan gue tuh selama pandemi aja, gue WFH aja, penjualan gue itu melebihi orang yang di kantor dah. Lo dari rumah dah? Padahal gue di rumah, ya kan? Padahal gue di rumah, tapi penjualan gue melebihi orang yang di kantor dan. Ya berarti kan efektifan gue dong, iya kan, kerjanya kan. Cuma ya mungkin perusahaan tidak menerima itu gitu kan. Ya menerimanya kan absensi gitu kan. Ya gue nggak jadi masalah ya, karena kan semua keputusan ada di mereka. Iya. Keputusan kan ada di perusahaan. Tapi bro udah dan dohor nih, lanjut nanti aja ya. Dikit lagi nih, gua ya tadi yang tadi lo bilang. Gimana? Tadi lo bilang gue 2 kali kan, ya gue 2 kali sama sekarang. Ketika gue yang di sekarang ini, di perusahaan yang sekarang, gue juga jadi sales engineer. Gue terapin apa yang pernah gue lakuin di perusahaan yang lama, karena menurut gue itu baik gitu loh. Menurut gue baik, gue diajarin banyak sama manajer gue, sama atasan-atasan gue, sama senior-senior gue. Ya gue terapin yang baik-baik, ya alhamdulillah sih. Dan penjualan gue juga mulai membaik lah. Selama pandemi kan, ya pandemi ya kita susah lah, nggak seperti biasanya. Ya lebih membaik lah. Ya menurut gua buat apa ya, buat penonton lah ya, buat yang lagi bingung mau kerja jadi sales. Lagi bingung mau kerja jadi sales, jadi apapun. Sebenarnya semua pekerjaan tuh baik. Yang nggak baik itu lo mukul pala orang gitu, gak baik. Pernah lo? Jangan kata. Ya maksud gua gini, semua pekerjaan tuh baik, apapun pekerjaannya baik asal dijalani dengan serius. Intinya ketika pekerjaan itu halal, ya di situ ada berkahnya gitu, ada berkahnya. Yang penting serius aja, kerja serius. Jadi awalnya mungkin kepaksa kerjanya, tapi ketika kepaksa jadi terbiasa, lo jadi terbiasa, akhirnya lo jadi expert gitu. Nah nanti biar waktu aja yang ngejawab semuanya, lo bakal jadi apa ke depannya. Apalagi buat teman-teman yang umurnya masih under 13 lah. Iya, yang masih 20-an lah. Jangan terlalu jangan terlalu berpikiran buat buru-buru kaya, yang kayak di media sosial lah. Seperti yang ditunjuk-tunjukin gitu loh. Seperti yang dipertontonkan di media sosial. Jangan terlalu seperti itu. Maksudnya pelan-pelan aja. Apalagi kalian tidak punya keluarga yang kaya, privilege secara lebih kan. Tapi kan kita punya privilege yang dinamakan akal. Bener enggak? Bener. Sama manusia itu punya privilege akal, pikiran, tenaga itu. Kalau miskin ya bukan privilege, tapi lo punya usaha, punya tenaga, punya akal, ya kan, dimanfaatin. Jadi privilege lo. Jadi ya semangat aja, intinya kayak gitu. Jadi apapun lo kerjaan. Jangan mau cepet kaya ya. Apalagi pelan-pelan aja, pelan-pelan. Apalagi main binomo ya. Apalagi main binomo. Dulu pernah ya. Gue nggak main binomo, gue kebetulan di kripto. Cuma kan gue kan juga nggak pengen buru-buru, biasa aja ya gue sebagai holder gitu kan. Ya gue punya target di 2025 apa 2030 gitu kan, baru gue buka lagi. Ya itu kan apa instan kan, enggak? Iya, butuh waktu juga. Butuh waktu juga. Maksud gue jangan buru-buru lah. Jangan terlalu silau dengan gemerlapnya dunia. Intinya gitu. Yang penting kalau lo nggak punya, yang gue bilang tadi, kalau lo nggak punya privilege secara keluarga, lo bukan siapa-siapa, ya lo punya privilege tenaga, pikiran, sama ya kemampuan lah, punya intinya gitulah. Yang penting punya itu aja dulu. Ya maksud gue ya lo kerja gitu, cari kerja, apapun kerjanya. Apapun itu. Iya. Yang penting halal ya, sama nggak nipu orang ya. Asal halal dan nggak nipu orang, benar. Intinya gitu. Ya kalau dari gue sih kayak gitu. Dan jadi menurut gua pekerjaan
ini menurut gue pribadi ya, pekerjaan yang paling seru itu ya sales dan. Sales. Iya, kenapa seru? Ya mungkin gue nggak pernah ngerasain semua pekerjaan ya, tapi sebelumnya kan gue juga pernah magang gitu kan. Ya menurut gue paling seru karena apa? Kita bisa mengetahui orang itu seperti apa, bisa memainkan perasaan, maksudnya menaik turunkan perasaan orang gitu loh. Baper dong nanti lu. Ya bukan gitu, maksud gue naik turun itu apa ya, kayak kita tahu nih kondisi customer kita tuh lagi baik apa enggak gitu. Iya. Jadi kita itu sama aja kayak misalkan kayak lo lulusan apa? Sipil. Sipil, gua kan industri. Jadi sebenarnya kita tuh sama aja kayak lagi kuliah di jurusan psikolog dan. Oh iya. Bener nggak? Ya maksudnya kan jurusan di psikolog dan jurusan bisnis gitu. Kenapa dia bisa dibilang psikolog? Karena lo bisa tahu nih karakter orang itu seperti apa. Terus kenapa bisa dibilang di jurusan bisnis? Karena lo tahu nih bagaimana caranya lo bisa ngejual. Gitu. Itulah serunya di sales. Jadi ada ilmu tambahan aja gitu dan serunya aja di situ. Siap. Jadi kalau ya gue sih seneng banget sih ya. Gue selalu berusaha untuk mencintai pekerjaan gue sih dan. Oh iya, harus itu sebenarnya. Nah, jadi biar apa ya, biar ya itu yang gue bilang, biar berkahnya tuh dapat. Berkahnya dapat. Tuh buat siapa sih kerjaan tuh kalau bukan buat diri sendiri gitu loh. Ya ngeluh manusiawi menurut gue. Bener nggak? Bener. Ya lo capek, lo ngeluh manusiawi. Tapi kalau setiap bangun tidur ngeluh, mau tidur ngeluh lah, bangun tidur sampai mau tidur lagi ngeluh, ya itu mah ada yang salah di diri lo. Apa kira-kira yang salah? Ya gue nggak tahu. Hanya yang tahu lah. Iya. Ya udah terlalu panjang, udah jam istirahat juga kan. Iyalah. Kayaknya harus zuhur dulu. Siap. Thank you ya guys semuanya. Makasih. Udah.